orang kaya begitu menikah dikasih misalnya satu perusahaan Nestle, nggak ada. Oke, kita turun lagi. Apakah ada di antara ibu bapak ketika menikah lalu dikasih Indomaret satu di kompleks? Nggak ada. Oke, kita turun lagi. Apakah ada di antara ibu bapak waktu menikah dikasih warung? Juga nggak ada. Terus waktu menikah bawa apa? Bawa cinta doang, Bu. Oke. Masih ada yang tinggal di pondok mertua indah. Lalu ada lagi sebagian yang di RSS, rumah susah selonjor. Sekarang beberapa tahun, 20 tahun. Sekarang rumahnya 2 udah lunas, 1 masih cicilan, 1 apartemen, mobilnya 1 buat ke pasar, 1 buat kalau istri ke kantor, saya ke kantor, 1 buat anak-anak. 4. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang saudara-saudara kita dalam tanda petik tidak tahu diri siapa kita sebetulnya. Jemaat di Galatia diingatkan oleh Paulus tentang siapa mereka dan apa yang telah Tuhan perbuat dalam proses pertumbuhan iman mereka. Paulus bisa ngomong begini kepada jemaat Galatia karena dia mengalami bagaimana dia ditangkap oleh Kristus dan bagaimana sebetulnya hidup dia adalah hidup yang tidak berdaya dan tidak berguna. Tapi Allah memberikan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, sehingga apa yang dulu dia kejar dia anggap sampah, dan sekarang yang tidak pernah dia pikirkan menjadi mulia. Karena itu Paulus mengatakan dalam Filipi, bagiku hidup adalah berbuah, dan kalau aku mati itu berarti keuntungan. Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu dia mendorong jemaat untuk lebih meyakini lagi akan cinta kasih Tuhan. Bacaan yang ketiga, saudara, cerita tentang seorang perwira dari Kapernaum. Itu berarti dia bukan orang Yahudi dan dia tidak beragama Yahudi. Dan oleh sebab itu dia belum punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dan bukan berarti dia tidak kenal Yesus. Dia tahu tentang Yesus, tapi kata orang. Dia tahu tentang kuasa Yesus dari kata orang. Nah, saudara, menarik dalam cerita perwira dari Kapernaum ini. Oleh karena dia belum punya pengalaman pribadi dengan Yesus, dia minta tolong kepada orang lain. Dia ikutan kepada tua-tua Yahudi untuk mempercakapkan pergumulan dia ini. Mengapa saudara-saudara dia perlu orang lain? Karena dia merasa tidak layak di hadapan Yesus. Berbeda dengan jemaat di Galatia yang tidak tahu diri, maka perwira dari Kapernaum ini sangat tahu diri. Karena itu dia merasa tidak layak di hadapan Yesus. Saudara, yang menarik pada bacaan kita yang ketiga, bagaimana kepedulian Yesus, bagaimana anugerah Yesus, dan betapa besarnya belas kasih Yesus. Sekalipun orang itu belum mengalami pertemuan secara pribadi kepada Yesus, tapi Yesus tahu isi hati orang itu. Belas kasih Yesus serta keyakinan perwira mendatangkan kesembuhan bagi hamba. Bahkan dikatakan, sekalipun perwira itu belum mengalami, tapi dia percaya. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jelas dalam 3 bacaan dan 1 Mazmur pada hari ini kita dibawa kepada satu kenyataan bahwa perihal bukti tidak selalu menjadi bagian yang integral dalam hidup beriman seseorang. Dan pertanyaan lagi, apa pentingnya bukti? Saudara, kalau kita bicara soal bukti adalah pengalaman iman.
Tapi sayangnya tidak semua orang yang merasa dirinya beriman dapat melihat dan dapat memandang pengalaman hidupnya dalam mata iman. Dengan mengatakan, itu kebetulan aja. Oh, yang sukses dalam hidupnya ini karena aku sekolahnya di luar negeri nih. Yang lain lagi, ini karena hoki. Yang lain lagi mengatakan karena koneksi dengan teman-teman. Saudara sekalian, tidak menjamin bahwa bukti-bukti yang Allah berikan itu akan meneguhkan iman seseorang. Bukti seringkali selalu dilihat dalam kasat mata. Cerita tentang Thomas. Walaupun Yesus sudah menjelaskan ketika dia hidup bersama dengan para murid, walaupun teman-temannya sudah menyaksikan, bukan saja secara verbal, tetapi dengan sukacita mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi apa kata Thomas? Sebelum aku memegang bekas luka paku itu, dan sebelum aku mencucukkan tanganku, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Secara bukti seringkali selalu dilihat dalam kasat mata. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang kerasukan disembuhkan, yang bisu berbicara. Itu contoh yang konkret. Sekali lagi, apakah ketika kita meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkan, tidak cukupkah itu juga membuktikan kebaikannya? Atau sebaliknya kita mengatakan, Tuhan tidak mengasihi saya? Atau apakah ketika kita berada dalam kesulitan ekonomi, sakit penyakit, pergumulan dalam rumah tangga, itu sama artinya Tuhan tidak di pihak kita? Tuhan meninggalkan kita? Saudara, apakah kehadiran iman selalu terkait erat dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang baik-baik saja, kehidupan yang aman-aman saja, kehidupan yang tidak ada lagi hal-hal yang menyakitkan, tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membuat kepala kita menjadi sakit? Apakah itu artinya? Tapi kembali lagi, bukankah dalam ziarah iman kita justru pengalaman-pengalaman penderitaan seringkali menjadi tanah yang subur bagi berkembang dan bertumbuhnya iman kita? Bukankah saat-saat yang menakutkan dan berat menjadikan kita bergantung erat dan mengalami penyerahan yang penuh kepada Allah? Kita tahu penyanyi besar Josh Groban. Pasti kita kenal. Josh Groban aja yang gak kenal kita. Itu lagunya You Raise Me. Lagu itu lahir karena pengalaman. Banyak lagu-lagu rohani yang lahir dari pengalaman yang menyesakkan, pengalaman yang menghimpit, dan akhirnya menumbuhkan. Bukankah ketika kita merasa sedang berjalan sendiri, kita bisa menyadari dan meresapi bahwa you never walk alone. Kita tidak berjalan sendiri karena Yesus yang adalah sahabat kita sejatinya ada di hidup kita. Saudara, pengalaman itu yang dialami oleh Beethoven. Bagiku tidak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah, lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain. Demikian tulis Beethoven tentang perasaannya setiap kali ia mengurung diri dan kemudian menghasilkan sebuah karya musik. Terlahir dengan nama Ludwig van Beethoven tahun 1770 dan kembali ke pangkuan Tuhan tahun 1827.
Beethoven memang telah memantulkan cahaya Tuhan dalam bentuk karya musik yang terus abadi sampai sekarang. Dia telah mengarang ratusan simfoni, kuartet, sonata, variasi, fidelio, kantata, dan banyak lagi lagu gereja serta lagu umum. Begitulah jalan hidup Beethoven selanjutnya. Sebagai seorang yang tetap melajang seumur hidup, setiap hari dia mengarang karya musik. Tiap kali dia mencari ilham, dia selalu mengurung dirinya sampai berhari-hari. Makanannya, santapannya seringkali menjadi basi karena Beethoven lupa makan. Lalu setiap kali dia berhasil menyelesaikan sebuah karangan, dia keluar dari ruangannya dengan rasa girang. Dia telah melihat wajah Tuhan, dia telah melihat cahaya ilahi, dan dia ingin memantulkan cahaya itu kepada banyak orang. Lewat apa? Lewat karya musik. Dia merasa seolah-olah wajahnya bercahaya seperti Musa, yang wajahnya sampai harus diselubungi ketika kulit muka Musa bercahaya karena dia telah berbicara dengan Tuhan. Spiritualitas Beethoven berbuah dalam bentuk karya musik. Tulisnya begini: tujuanku adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan dan menggetarkan kalbu para pemusik yang melantunkan lagu-lagu itu serta para pendengarnya. Itulah misi hidup Beethoven. Sepanjang hidupnya, Beethoven menderita akibat begitu banyak penyakit yang mendera tubuhnya. Yang paling menyedihkan adalah dia mengalami gangguan pendengaran. Telinga adalah anggota tubuh yang paling diperlukan oleh Beethoven sebagai seorang pengarang. Akibatnya, saudara-saudara, telinga Beethoven makin hari makin berat dalam kerusakan. Pada usia 28 tahun pendengarannya makin berkurang. Makin lama makin parah. Dia memimpin konser padahal dia sendiri tidak mendengar. Pada usia 44 tahun dia benar-benar tuli. Dan sejak itu Beethoven tidak pernah manggung lagi. Dia hanya berkarya di rumah. Dia hanya menulis dan mengarang. Selain itu, saudara, Beethoven menderita penyakit lainnya. Tidak ada yang pernah tahu bahwa pujian yang sering kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, adalah ciptaan Beethoven saat dia sudah tuli total dan sakit-sakitan pada usia 54 tahun. Bagaimana mungkin orang yang tuli dan sakit-sakitan melahirkan lagu kami puji dengan riang? Jadi saya menghimbau saudara-saudara, kalau nyanyi lagu ini, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa duduk di sini, pantulkan kegirangan kita. Beethoven mengajak kita untuk melakukan itu. Pengalaman Beethoven adalah bukti kehadiran Allah dalam segala keadaan dan situasi. Keyakinan Beethoven tidak berdasar pada apa yang diinginkannya, melainkan pada kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan dia barang sekejap. Bagi Beethoven cukup itu menjadi bukti. Karena itu apapun dan bagaimanapun keadaannya tidak pernah mengurangi keinginan Beethoven untuk memantulkan cahaya ilahi kepada banyak orang. Kehadiran Tuhan tidak hanya terwujud ketika kita dibebaskan dari kesulitan, tapi kehadiran Tuhan kita rasakan ketika kita diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan. Kasih dan pemeliharaan Tuhan tidak hanya terwujud ketika kita diberi tugas yang sesuai dengan kekuatan kita,
Tapi kasih dan pemeliharaan Tuhan mewujud ketika kita diberi kekuatan yang sesuai dengan tugas Tuhan. Bukan ketika kehendak kita menjadi kenyataan, namun ketika kehendak Allah terjadi melalui kita dan kita syukur. Selalu ada maksud yang baik dalam semua peristiwa. Sekalipun tidak semua yang kita inginkan Tuhan kabulkan. Seperti sebuah doa yang indah. Dalam doa itu dituliskan, Tuhan, aku minta kekuatan agar aku mendapat. Tapi Engkau memberi aku kelemahan agar aku belajar menjadi taat. Tuhan, aku minta kesehatan agar aku dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Tapi aku diberi anugerah karena Engkau ingin aku mengerjakan yang lebih baik. Tuhan, aku minta kekayaan supaya aku berbahagia. Tapi Engkau memberi aku kekurangan supaya aku bijaksana. Tuhan, aku minta kuasa agar aku dipuja sesama. Tapi Engkau membuat aku lemah agar aku bergantung padamu. Tuhan, aku minta segala sesuatu agar aku dapat menikmati hidup. Tapi Engkau memberi kehidupan agar aku menikmati segala sesuatu. Aku tidak selalu memperoleh apa yang aku minta. Tapi satu hal yang aku yakini, Engkau selalu menjawab doa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungkanlah betapa banyak perbuatan-perbuatan besar yang sudah Allah buktikan dalam hidup kita. Lihatlah, kecaplah, tanamkanlah dalam hidup kita. Sebab hidup kita hanya sesaat. Dan dalam hidup ini tidak ada jaminan. Hanya Dia yang menjamin. Karena itu, carilah bukti itu dalam hidup kita. Dan saya yakin pasti kita akan menemukan bukti. Dan yakinlah, kalau Allah sudah memimpin kita di waktu yang lalu, apalagi yang perlu diragukan, apalagi yang harus dikhawatirkan, apapun juga yang menimpa kita, Tuhan menjaga kita. God will take care of us. Tuhan menolong kita.